Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ana Miriastri selaku dosen mata kuliah Kimia Klinik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang sandwich ELISA untuk diagnosa HBV. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, selaku Anissa Alfianti sebagai moderator dengan NIM 23613179 dan rekan saya. Saya Tiara Saskia Maharani dengan NIM 236131112. Saya Aninita Ayu Ramadhani dengan NIM 236131114. Saya Nisa Demelina dengan NIM 236131138. Saya Zaiza Ramadanti dengan NIM 236131157. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Nisa Dewi Melina. Kepada Nisa dipersilahkan. Spesimen yang digunakan itu jenisnya spesimen serum. Cara pengambilan spesimennya, sampel serum diambil dari pasien yang terinfeksi dan tidak terinfeksi hepatitis B melalui pengambilan darah vena, yang kemudian diproses untuk mendapatkan serum. Bagian spesimen yang dianalisisnya yaitu yang pertama antigen permukaan hepatitis B, yang kedua ada antibodi terhadap HBsAg. Penelitian ini menggunakan metode sandwich ELISA untuk mendeteksi keberadaan HBsAg dan anti-HBsAg dalam serum manusia yang dilakukan dengan pelapisan antibodi atau antigen pada pelat mikro ELISA dan diikuti dengan reaksi enzimatik untuk mengukur konsentrasi target. Selanjutnya ada subjek penelitian, yaitu terdiri dari kriteria subjek, pasien dengan dugaan infeksi hepatitis B baik positif maupun negatif. Terus ada jumlah subjek, 280 pasien untuk deteksi HBsAg dan 173 pasien untuk deteksi anti-HBsAg. Kemudian penyakit yang dideteksi yaitu hepatitis B. Cirinya gejala dapat berupa demam, kelelahan, mual, nyeri perut, dan penyakit kuning. Dan terdapat penyebabnya yaitu virus hepatitis B atau HBV. Materi yang selanjutnya itu nama metode sandwich enzim linked immunosorbent assay atau biasa yang disebut dengan ELISA. Metode yang digunakan itu persiapan yang pertama persiapan antibodi, yaitu ada monoklonal, MAB, dan poliklonal PAB yang digunakan. MAB dilabeli dengan HRP atau horseradis peroksidase atau biotin. Langkah-langkahnya itu ada dua. Yang pertama untuk HBsAg itu yang pertama mikroplet ELISA dilapisi dengan antibodi monoklonal anti HBsAg atau MAB 2G3 atau antibodi anti HBsAg poliklonal. Yang kedua, serum pasien ditambahkan ke dalam mikroplet ELISA dan diinkubasi untuk memungkinkan interaksi antara HBsAg dalam serum dan antibodi. Yang ketiga, ditambahkan antibodi konjugasi horseradis peroksidase atau HRP ditambahkan untuk mendeteksi HBsAg. Yang terakhir itu ada substrats atau tetramethylbenzidin itu ditambahkan untuk menghasilkan warna yang dapat diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang 450 nanometer. Sama halnya dengan anti-HBs, itu yang pertama mikroplet ELISA dilapisi dengan antigen HBsAg manusia komersial. Yang kedua, serum pasien ditambahkan bersamaan dengan HRP konjugasi, HBsAg, dan diinkubasi. Yang ketiga, kompleks antigen antibodi antigen terbentuk dan aktivasi enzim diukur dengan substrat TMB. Dan yang terakhir itu substrat TMB ditambahkan untuk menghasilkan warna yang dapat diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang 450 nanometer.
Ada interpretasi data hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan kemajuan dalam pengembangan kit diagnostik untuk mendeteksi HBsAg dan anti-HBsAg dalam serum manusia. Dengan menggunakan antibodi monoklonal M2D3 dan antibodi poliklonal kelinci, ditemukan bahwa metode ELISA merupakan alat yang efektif untuk menentukan konsentrasi antibodi optimal dalam kit. Konsentrasi optimal untuk anti-HBsAg MAb adalah 200 Ng per sumur dan 500 Ng per sumur untuk anti-HBsAg PAb. Yang penting untuk deteksi sensitivitas dan spesifitas konjugat MAb, HRP, dan MAb biotin menunjukkan aktivitas tinggi, menunjukkan potensi sistem ELISA yang dikembangkan. Hasil menunjukkan pelat yang dilapisi Hasil menunjukkan pelat yang dilapisi MAb lebih baik dibandingkan PAb, menekankan pentingnya pemilihan antibodi. Validasi sampel pada plasma menunjukkan kemampuan mendeteksi HBsAg serum positif dan negatif dengan akurasi tinggi pada deteksi anti-HBsAg. Rasio kesesuaian 91% dibandingkan kit komersial memperkuat relevansi inovasi ini dalam diagnosis hepatitis B. Untuk lebih jelas bagaimana cara interpretasi data, akan dilampirkan gambar detail penjelasannya. Seperti berikut. Baik, sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya selaku moderator akan menutup sesi presentasi pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.